eh Kak Fitri pasti selalu transfer ke rekening antara adiknya atau ke dia langsung gitu. Itu benar, itu diakui sama almarhum Wah, mami. tapi banyak loh di media-media Kak Ya, Fitri, di gosip-gosip bilang Kak Fitri anak durhaka. Ternyata itu juga yang banyak nggak tahu orang. Ternyata ya Yoko, ya, ternyata Kak Fitri ini sering juga, ya waktunya tepat lah ya ngasih-ngasih kayak gitu selalu ya kan. ya kan nggak bisa dari mulut aku, Preti. Harus dari orang lain yang menyaksikan. Kalau aku kan nanti dibilang apa lagi. Makanya buat siapapun manusia yang mengatakan aku anak durhaka ya, semoga Allah memberikan hidayah. Yang kalian nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa tentang aku. Nah, udah biar Allah aja yang menilai. Ya, Nggak itu aja semua sih. anak bisa kayak Kak Fitri juga Kak. Ada yang satu rumah pun nggak peduli sama orang tuanya. Banyak yang kayak gitu. Mhm. Tapi kan Pelajaran yang mungkin mungkin Kak berharga Fit ya kan nggak untuk semua orang loh. perlu Kak Nggak, Fit. pelajaran yang sangat berharga ya Kak. Di sini maaf ya, aku boleh ngomong nggak sedikit. Boleh boleh. Pelajaran yang sangat berharga untuk semua orang. Dan itu di kehidupan nyata tuh banyak sekali seorang ibu yang selalu disuruh milih si A, si B. Padahal seorang orang tua tuh pasti sayang ke anak semua. Kalau kalian itu berantem adik kakak ya, jangan menyuruh orang tua itu untuk memilih adiknya atau kakaknya. Nggak boleh loh kayak gitu tuh. Jadi ujung-ujungnya kan jadi fitnah ya. Maafin Kak Fitri, dulu aku juga pernah komen ya, jadi anak apa bilang anak durhaka juga aku pernah ya. Aku akuin, aku mumpung ada di sini aku minta maaf Minta maaf juga. dulu, minta maaf dulu. Iya dong, aku minta maaf karena aku berasa pernah sekali ya, aku waktu itu lagi di Singapura aku komen. Aku minta maaf ya Kak Fitri. Aku Ya, minta maafin maaf kita ya, ya aku sebenarnya. maafin. Aku Kak udah Fitri, maafin semuanya Dari kok. Kak Fitri dari mau nggak semua nanti jujur podcast ya. di curhat bareng Kak Freddy? Kayaknya nih seru kalau ngebahas Jujur ya. ibu ini seru Ini ya ya Kak Udah Fitri. tanya kocak Yoko dulu, ya. tanya Yoko. Diam dulu. Bayarannya ke Mami Obet beda. Iya. Oh ya, Kak Fitri, saya mau tanya nih. Itu kan pemberitaan itu kan memang apa namanya kejam ya, maksudnya di dunia entertain itu kan kejam gitu pemberitaan kayak Fitri di framing sebagai anak yang tidak berbakti, yang durhaka lah gitu kan. Ada juga pemberitaan yang lain-lain juga Kak Fitri mungkin tahu gitu. Kok bisa kakak itu santuy gitu menanggapi semuanya? Kok bisa? Aku tuh udah berjanji satu hal yang nggak pernah akan aku mirroring itu urusan keluarga ya. Tapi aku kenapa akhir-akhir ini bicara tentang yang namanya usi-usi itu karena aku merasa dia itu paling paling jahat gitu untuk urusan oke lah kalau ke aku ini oke lah gitu ya. Tapi kalau dia udah menjerumuskan Yoke, lalu dia mengambil hartanya Yoke, lalu sekarang juga paspornya juga cuman Yoke itu cuman kepengen dokumennya. Sementara dia kalau ditanya sama orang masih balas DM, itu yang menurut aku itu ya aku juga menilai walaupun dia misalnya adik tiriku ya, itu memang jahat sih gitu. Kalau masalah aku ngebenerin masalah hubungan aku dengan ibuku, aku itu nggak mau bikin ibuku tuh jadi tertindas lagi sama si adik tiriku itu. Nanti ada apa-apa sama dia. Jadi ya udah apapun yang di framing, apapun yang orang katakan, selama bikin adik tiriku aku senang dan ibu aku nggak dimusuhin atau nggak dibikin susah hidupnya, ya aku diam aja gitu. Kalau sekarang dia muncul di sosial media dimanapun bakal aku sikat si usi-usi itu karena udah nggak ada penghalang lagi. Kemarin aku masih ngejaga perasaan ibuku. Orang mau bilang aku andur, udah nggak apa-apa. Yang penting ibuku baik-baik aja. Tapi kalau sekarang aku berjanji untuk diriku, untuk keluargaku yang sudah difitnah masih Uzi, terutama untuk anakku dan untuk Yoke yang sudah dia jahatin, kalau dia nongol di mana aja aku sikat pokoknya. Itu janji aku ya buat kalian semua. Saatnya aku bela diri dari dia. Jadi dulu Kak Fitri lebih mengalah ya Kak Fitri ya kalau kulihat ya. Ya kan seperti yang Yoko bilang, kalau akunya gimana-gimana gitu, takutnya ibuku yang dibikin susah sama dia, karena aku nggak mau itu terjadi kesulitan di hidup ibuku. Biar aku kan selalu bilang, udah akulah yang disalahin kalau urusan gosip ibuku, aku anak durhaka. Iya udah iyain aja gitu. Tapi kan aku juga apa ya, manusia biasa gitu. Sekarang aku sudah nggak bisa lagi begitu karena apalagi akhir-akhir ini kan si Bopeng ini enak banget kalau ngomong aku andur nih, semoga dia denger ya apa yang Yoga katakan gitu. Mungkin aku orang yang rela apapun sebetulnya buat ibuku kalau ibuku juga nggak ada adik tiriku itu di hidup dia gitu. Tapi ini udah cerita keluarga jadi aku nggak mau
berbalas pantun dulu saat ibuku masih ada. Sekarang mudah-mudahan ibuku tenang di alam sana, dan aku yakin, aku selalu berdoa juga mudah-mudahan surga terindah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Aku tahu juga bahwa ibuku juga nggak ada kebencian ke diri aku, walaupun aku nggak dibesarkan sama dia, bagaimanapun dia ibuku, itu ya teman-teman. Aku kok jadi sedih ya, gengs. Amin. 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 Aku sebetulnya gini, kalau untuk mendengar masalah-masalah tentang mengenai ibu ya, karena memang aku pun bukan orang yang dekat dengan ibu sendiri, aku yang memang terasa jauh gitu. Tapi apapun itu, sekalipun aku tahu ibuku jauh atau mungkin dia tidak pernah melihat aku hanya berharap ya, kalaulah misalnya nanti suatu saat dipertemukan di yaumil akhir, aku tetap akan mengakui dia sebagai ibuku, sebagai surga aku gitu kan ya Kak Fitri ya. Untuk orang-orang yang bilang kita ini anak durhaka, kan aku pun pernah dicap anak durhaka gitu kan, untuk segelintir orang. Mereka nggak akan tahu bagaimana perasaan kita sesungguhnya. Kita ini pingin loh dekat sama ibu sendiri, pingin kayak orang-orang normal gitu kan, dekat, disayang-sayang, terus bisa merawat tiap hari, pingin loh. Itu cita-cita yang mungkin tidak akan pernah terwujud gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Orang-orang hanya tahu di luarnya saja, hanya tahu di permukaannya saja gitu kan. Mohon maaf ya Kak Fitri, aku tidak pernah komen Kak Fitri sebagai anak durhaka, tidak gitu. Tapi mungkin sedikit agak ke framing dan pemberitaan mungkin pernah gitu kan. Mohon maaf untuk prasangka itu. Ya bentar, kepo aku mau nanya sama Yoko. Yoko, kau kan tahu kan kalau misalnya soal ngasih uang Kak Fitri, sering bantu mamanya, ya kan, sering bantu ngirimin uang untuk pengobatan apa semuanya. Yoko pernah nggak sih waktu Kak Fitri itu dikatakan anak durhaka, banyak yang serang, banyak haters, ribut-ribut gitu, pernah nggak sih ngebantu atau ngomong kayak gitu sama netizen gitu? Ya waktu lagi nyerang mah ngapain ngebantu Kak Fitri lah. Malah aku bilangin ya cuman segitu Kak Fitri ngasihnya. Aku bilang Kak Fitri ngasih bulanan, tapi kok cuman Kima segitu. juga. Memang agak kima kok dulu ya. Emosi. Maaf, lanjut. Iya, soalnya aku tuh pada saat itu nggak mau apa yang ibuku minta itu diperalat oleh adik tiriku sebetulnya. Jadi aku tuh by request aja, kalau ibu aku minta sekian ya aku kasih gitu. Karena aku udah sering banget dulu itu minta apa aja aku kasih. Akhirnya pada ribut gitu, bukan memperhatikan ibu aku lagi. Jadi jadi bikin masalah gitu loh. Jadi kalau aku akhir-akhirnya cuman mami mau butuh obat, WA nanti aku kasih gitu. Kalau misalnya sebulan sekali itu dia harus masuk rumah sakit, aku tahu gitu loh. Dia itu nggak sakit, tapi aku tahu dia kepengen istirahat di rumah sakit gitu. Kadang 3 hari, 4 hari, aku yain. Walaupun dia nggak sakit, aku yain. Karena aku tahu dia butuh istirahat dari anak tirinya itu gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu apa yang aku lakukan itu selama untuk kenyamanan ibuku, ya aku lakuin gitu. Itu sih teman-teman. Lanjut. Yoko ngomong. Nggak ada pertanyaan. Jadi aku Yang soal Bagus tadi, banget. soal ibu Kak Fitri yang kau tahu gitu loh. Janganlah kayak begitu nih Yoke. Janganlah, kan udah meninggal juga, Ya. jangan sampai kita Jangan. Maksudnya nggak ya, itu, bukan kasihan. itunya loh, bukan Kasihan loh itunya. Kak, aku nggak terlalu setuju ya kalau Enggak kita lah, bukan ngobrolin itunya, orang yang kan. udah meninggal. Nggak baik juga loh kalau Kak Bukan, Fitri itu ini terus mungkin- dikatain anak durhaka, itu Ya. juga nggak baik. Ini kan bukan mau Betul, menyalahkan betul kan, siapa-siapa, enggak. Ini bikin Betul, Kak. ini cerita yang memang jelas-jelas faktanya gitu loh. Itu bisa diceritakan gitu maksudku. Pokoknya- Maksudnya gini ya, dari sekian tahun aku juga dikata-katain orang anak durhaka, kan kalau dari mulut aku, teman-teman, aku nggak mungkin bisa memperbaiki. Kan ini harus dari mulut orang yang memang tahu ceritanya seperti apa, dan Yoke itu ada di situ gitu, dan Yoke ini masuk penjara itu gara-gara ulah paling terbesar itu kan gara-gara siapa gitu, yang aku kenal enggak, aku juga pernah mungkin ketemu adik tiriku itu nggak lebih dari 10 jariku gitu ya, aku bisa dihitung, aku nggak tahu dia siapa, tiba-tiba bisa memberikan informasi yang fitnahnya itu luar biasa ke Yoke juga percaya gitu. Nah ini saatnya untuk buat aku
aku tidak butuh membersihkan nama juga, tetapi aku mengingatkan kalian yang suka ngata-ngatain aku anak durhaka lah, yang suka ngatain aku apalah, kalian sudah tahu kebenaran itu seperti apa. Jadi lebih ke buat kalian sih, kalau aku mah difitnah ya sudah gitu loh. Tapi kan aku sebagai orang muslim yang hablum minanasnya aku pasti maafin semua netizen, tapi hablum minallahnya kan aku nggak tahu. Kalian dimaafin nggak tuh sama Allah yang suka fitnah-fitnah aku gitu. Kak Fitri, Kali-kali. mohon maaf Kak Fitri, itu dulu pernah saya lihat pemberitaan bahwa di mana Ibu Kak Fitri sama Usi itu pernah ditolong sama Dewi Persik. Itu posisinya, tapi akhir-akhirnya kan memang Dewi Persik mengatakan ada kekecewaan, terutama dari adik Kak Fitri yaitu Kak Usi gitu. Nah dari sana itu saya napas sekilas berpikir bahwa oh mungkin memang ini yang problematik itu ini adiknya gitu kan, karena Ini ternyata Yoga tahu semua kalau soal itu. Jelasin coba Yoga. Ya kan? Ini bagus banget pertanyaannya ya teman-teman ya. Begitupun aku sama Dewi Persik tidak pernah aku itu lupa untuk selalu berterima kasih saat itu ya. Tapi kalian tuh harus tahu, aku ini pengusaha properti. Ibuku tuh tinggal pilih rumah mau di mana, tinggal pilih. Mau Betul, setuju. aku tinggal kasih. Yoka mungkin lebih tahu, tapi nggak bisa. Lagi-lagi apa masalahnya? Ya Yoka lebih tahu. Emang sebagai aku nih ya, yang aku tuh punya perumahan loh, bukan punya rumah lagi. Aku punya perumahan. Tentu sedih lah ibu aku digituin, dibikin konten gitu ya. Tapi kan mungkin itu upaya-upaya mereka yang ingin mempermalukan aku saat itu. Tapi aku nggak malu gitu, karena buat aku kebenaran akan menemukan jalan ya. Akhirnya kan Dewi Persik juga minta maaf ke aku, bagaimana jahatnya adik tiriku dipinjemin nggak tanggung jawab. Mungkin Yoke juga minta maaf juga sama DP karena Ya. merasa waktu itu juga nggak tahu kebenaran itu seperti apa. Ya ini udah terjadi, tapi ya aku boleh ya membela diri sekarang. Kenapa aku mau bela dirinya? Pas nih ada Yoke di atas, karena aku pengen Yoke juga nggak usah bela aku gitu loh ya, cerita aja sebenarnya apa gitu Yoke. Lanjut. Iya Yoga, itu maksudku. Coba ceritalah kau dulu. Oke, jadi waktu aku tahu Mami Dewi Persik itu bakal ngasih pinjem rumahnya, aku kaget karena kok bisa gitu kan? Karena aku waktu itu lagi menjauh sama Uzi, kalau nggak salah tuh karena uang atau gimana gitu. Jadi aku sibuk dengan kehidupan aku, tiba-tiba dia ada di rumahnya Dewi Persik. Nah disitulah dia mulai mendekat sama aku lagi nih, Beb, aku udah punya rumah. Sekarang ada Dewi Persik, Mami Dewi Persik yang ngebela kita. Jadi lu nggak sendirian segala macam. Aku bilang, kok Mami Dewi Persik mau ikut campur dalam masalah ini? Dia kan nggak ada masalah sama Kak Fitri kan? Nggak apa-apa, kata adiknya. Nggak apa-apa, dia lagi pansos. Logikanya seorang Mami Dewi Persik harus pansos sama dia. Dengan cerita, iya dia itu mau pura-pura jadi pahlawan, makanya mau ngasih pinjem rumahnya ke mereka gitu. Pura-pura. Karena kan itu ada berita kan, ada insert TV. Jadi dengan ceritanya dia, kalau misalnya dia mau Kan waktu itu dimasukin kontenin Obet, ibu aku tuh Ya. kayak bener-bener gembel yang butuh tempat tinggal, anaknya nggak peduli, makanya aku dinamain anak durhaka. Ya nggak masalah, karena kan Dewi juga waktu itu nggak tahu sampai dikontenin kemana-mana. Ya aku juga nonton aja. Lanjut yuk ke. Nah, habis itu aku bilang, wah baik banget Mami Dewi gitu kan. Jadi aku nggak harus mikirin tentang kontrakan segala macam. Tapi rumahnya mewah banget karena itu lagi di Jakarta Selatan, Lebak Bulus kan. Kalau nggak salah kamarnya 5, 3 lantai, ada kolam renang. Gue mikir listriknya berapa? Karena selama ini kan selama 5 tahun aku yang mensupport financial mereka kan. Ya. Aku nggak sanggup lah kalau misalnya rumahnya rusak atau biaya maintenance-nya segala macam. Ternyata kata adiknya, oh nggak apa-apa Beb, Mami Dewi bantuin kok. Jadi listrik segala macam Mami Dewi yang tanggung sama IPL. Kata gue, wow, udah dikasih pinjem rumah, IPL-nya dibayarin sama listriknya dibayarin. Kurang baik apa lagi coba? Ya. Gitu. Terus aku tanya sama dia, terus kamu bantu apa? Kan anaknya kalau nggak salah ada 4 atau 5. Ya jadi asistennya Mami Dewi ke, make upin ke, atau jadi drivernya ke gitu.
oh kita nggak mau dibabuin sama Mami Dewi. Pokoknya karena dia mau nolongin kita nggak harus tolongin dia balik lah gitu. Jadi jadi seolah-olah itu dia ngasih pinjam rumah itu karena si Mami Dewi mau pansos sama ceritanya almarhum Mami. Ya Allah, Uci, goblok Uci, kau ini Uci. Jadi nggak make sense sih kata aku ya. Tapi ya selama setahun itu aku ketemu Mami Dewi, dia baik. Lebaran juga selalu borong masakannya almarhum Mami. Sejadah segala macam dibeliin. Jadi selayaknya dia melakukan almarhum Mami itu kayak ibunya sendiri. Datang pun cium tangan segala macam, baik banget Mami Dewi. Terus pada akhirnya berapa lama rumah itu jadi hancur? Kamu harus cerita sampai tuntas biar Dewi Ya. pun nggak disalahin. Iya betul itu. Yes. Tapi kan ceritanya Kafit dia diusir kan, karena aku kan nggak ada di situ kan. Jadi ceritanya ada video bahwa si keponakannya Mami Dewi ini datang ke sana memvideokan bahwa rumahnya itu rusak ya kan. Terus di situ aku udah 7 keliling pusing aku, karena kan kalau misalnya rusak berarti harus ada biaya yang harus dibayar Kafit. Aku kan itu pakai uangku, nggak mungkin adikmu membayar itu kan. Aku udah tuing nih gitu kan. Karena rumahnya kan rumah mewah Kafit, bukan rumah yang sepetak 2 petak. Iya. Terus dia bilang, udahlah Beb, udahlah Beb, karena kan kita diusir, jadi kita nggak harus bayar apa-apa. Aku yang kenal Mami Dewi dan hubungan masih baik kan nggak enak Kafit, ya kan? Betul. Makanya aku ada ucapan Mami Dewi, coba dihitung aja berapa yang mau direnovasi, nanti aku siapin dananya. Aku pernah ngomong gitu dan masih ada WA-nya. Terus kata Sama, aku pun kan pengen ngebetulin pada saat Meldi nggak tahu, udah Meldi aku minta maaf sama Dewi ya. Iya, nanti aku kirim kontraktor ke sana, dan Dewi nggak mau karena mungkin dia juga merasa waktu itu pun dia salah gitu. Iya, waktu itu pun dia salah kenapa percaya dengan ceritanya di Uzi gitu. Jadi aku pun melakukan hal yang sama, kepengen ngebetulin, cuman nggak dikasih. Lanjut ya ke. Iya. Terus berantem lah si Meldi ini sama si Uzi ya kan, diusir. Terus katanya, Beb lu bantuin gue dong. Dan ini lanjut, makanya aku pernah berantem sama Mami Dewi di TikTok. Karena kalau misalnya ceritanya diusir itu bener diusir karena keadaan rumahnya rusak ya kan. Satu nggak dirawat, jorok karena kan mereka dagang dan jualan di sana, mungkin ya nggak ada biaya untuk ART segala macem kan. Jadi ya kurang layak lah, yang istilahnya kita kalau ada itikat meminjam rumah orang, ya apa yang kita pinjam balikin lagi dengan keadaan yang sama atau lebih baik gitu kan. Nggak mungkin kita merusak rumah orang gitu kan gitu. Disitulah aku berantem. Waktu itu Kak Yoke, maaf, memang Mami DP itu memang sangat kecewa ya. Saya pikir wajar ya dari penuturan Kak Yoke itu dengan mengatakan DP itu pansos. Ini bikin kita merasa bahwa maaf sekali Kak Fitri, adik Kak Fitri itu ada agak sedikit songong ya Kak Fitri ya. Mohon maaf. Iya, makanya kalau dia muncul di sosmed sekarang aku bakal sikat dia karena terlalu banyak fitnahan dan orang-orang yang dirugikan oleh dia gitu loh. Aku ikut Kak Fitri nyikat dia. Kita bantu. Coba tuh yang di bawah komen. Saudara Tiri lebokeun juri kita mah cenah. Iya benar. Akan jurik benar. Buat orang-orang yang nggak ngerti kenapa dia itu sangat sombong. Pidosaeun si ama Usi, lebokeun jurik setan alas ya. Jadi aing ngilu dosa goblok. Buat orang yang, maaf nih Kak Fitri, buat orang yang nggak tahu siapa itu adiknya itu kenapa dia benci dan Putus sayang. Ulang putus sayang. Ulang putus. Oke. Aku dulu deh sambil mengkondisikan. Kak Fitri, aku boleh nanya nggak Kak? Boleh. Tadi kan yang aku dengar itu adik Tiri gitu Kak, benar ya Kak? Iya, aku tuh tahu dia itu, aku tahu ibu aku juga kan, aku udah besar ya, ayahku udah nggak ada, dan aku tahu adik tiriku dia udah menikah, lagi hamil mau menikah, jadi memang aku nggak tahu siapa dia gitu. Tiba-tiba ada, aku punya adik tiri ya, nah itulah yang
yang orang tuh nggak tahu, bukan adik tiri yang memang baik hubungannya dan tahu gitu. Emang aku nggak tahu, nggak kenal siapa dia. Makanya aku bilang, mungkin seumur hidup aku itu, aku tidur bareng aja nggak pernah, pergi tamasya nggak pernah, nggak tahu gitu ini orang siapa gitu. Memang dari pertama aku tahu dia adik tiriku udah jahat gitu. Lanjut Yoka, tadi mau ngomong apa? Suaranya clear nggak? Ya, Udah. Oke. Ya clear, lanjut Aman ya. aja. Jadi aman saya. kenapa alasannya adiknya Kak Fitri ini benci, sirik, dan ya merasa saingannya Kak Fitri? Karena dia menceritakan ke aku bahwa dia itu adalah istri pejabat pajak di Bogor gitu. Jadi dia pernah kaya sekaya-kayanya sebelum Kak Fitri itu kaya. Jadi dia cerai segala macam, terus dia bangkrut dan pernah punya usaha sama Kak Fitri. Salah satunya adalah pembikin jalan di Chevron di Sukabumi. Jadi ceritanya dia sakit Ya, hati kamu Kak tahu Fitri itu kan karena, bahwa semua itu bohong kan? Lanjut. tapi biar aku cerita dulu Kak Fitri, Ya, baru ya. Kak Fitri. Jadi di Chevron itu yang Kak Fitri ngurusin jalannya itu, dia punya 3 bagian. Katanya satu bagiannya punya almarhum kakaknya, almarhum Denny. Satu Kak Fitri, satu lagi si adiknya. Nah, pas almarhum Denny itu meninggal, semua kontrak-kontrak itu diambil sama Kak Fitri. Dia bangkrut, uangnya diambil sama Kak Fitri, jadi dia dendam sedendam-dendamnya sama Kak Fitri. Gitulah awal ceritanya. Orang gila, nggak tahu aja enggak itu orang gila tuh, nggak ada itu. Kak Fitri nggak pernah komunikasi, telepon gitu nggak pernah. Entah itu apa gitu nggak pernah ketemu gitu, pernah nggak? Aku komunikasi itu waktu dia jualan donat karena dia kepengen dibantuin terus. Bagaimana dia bisa punya usaha yang sama dengan aku? Lah dia aja jualan donat. Nggak ada gitu. Aku juga nggak tahu dia ini manusia apa siapa. Tapi kan ini segala hal kenapa Yoke itu bisa segitunya ke aku karena mungkin meyakinkan banget sehingga oh mungkin bener nih si Fitri ini sejahat ini. Udahlah aku tuh kadang-kadang mau ngejawabnya juga apa Tapi ya? Kak Yoga, maaf ya, itu Usi itu nikahnya nikah resmi atau nikah siri katanya sama saudagar itu? Saudagar tuh siapa? Ya pokoknya saudagar katanya apa pejabat kayak apa gitu. Punya buku Ya, nikah nggak dia? resmi. Resmi aku tahu waktu aku tahu dia adik tiriku karena dia mau menikah dengan orang itu memang tahu gitu. Oh ini adik tiriku gitu. Setelah itu aku nggak berhubungan lagi karena aku juga nggak baik lah Terus hubungan apa hubungannya kok bisa jadi benci ke saudara sendiri ya Kak Yoke? Aku masih bingung ini. tahu aku Dengan juga Bisa aja namanya manusia. Iri dengki itu Enggak, kan dia hasud ya. Enggak, alasannya kan dia bilang, Jadi ke laut beneran yakin? Nggak, Katanya kasih dulu waktu di Yoka ini medsos. ngomong. Tunggu dulu, kasih dulu Yoka ini ngomong. Dari tadi dia ngomong diputus-putus, coba lagi. karena alasannya dia itu kan dulunya kaya banget kan, yang tadi aku bilang kan, nikah sama segala macam, terus bisnis lah sama Kak Fitri ini, dan uangnya semua diambil sama Kak Fitri. Itu kenapa dia benci Kak Fitri. ngarangnya begitu. Tapi betul Kak, enggak? Ya Obet orang kenal aja baru mana bisa aku bikin bisnis sama dia sih. Ya, ini kan nanya loh Dia Kak. kayak Tapi gitu mungkin biar dapat simpati dari Yoka ya. Tapi apa Yoka, lanjut. ya oke lah, apapun ceritanya kan aku ini tetap berantem kan sama Kak Fitri kan, dengan cerita-ceritanya dia supaya aku ngebela dia ya kan, untuk melabeling Kak Fitri ini andur lah, apalah dengan negatif komen ya kan. Tapi pas aku bilang gimana apapun kan ini kakakmu, kenapa sih nggak mau kamu ketemuin ya kan? Dia pun tinggalnya deket di BSD. Dia bilang, aduh ketemuin Fitri mah gampang, gue sering gaplok dia, gue sering jenggut dia kalau misalnya macam-macam gue pernah jenggut dia di depannya Kocen katanya gitu. Tapi kok aku suruh dia ketemu sama Kak Fitri dia nggak berani.
Iya. Sering jambak dia, sering gaplok dia. Masa Kak Fitri diam aja digaplok di jambak? Hey, Ya kan, siapa itu tadi namanya? Fitrinya lagi sawah, enggak? Usi, Gila. usi. Kak Fitri sabar Berarti ya. enggak Kak Fitri begini. Berarti begini Kak Fitri. Mohon maaf nih Kak Yoke. Berarti Kak Yoke ini nasibnya itu sama dengan nasib para netizen pada umumnya. Jadi kemakan ya, ke framing, kemakan omongan-omongannya Usi. Kan mohon maaf sekali. Kalau nampak dia lagi menjelaskan tuh di depan kamera tuh, kok ada yang wawancara kayak betul gitu kan. Jadi kita tuh kayak berasumsi bahwa Kak Fitri ini dulu jahat gitu kan. Nah, makanya kita belajar ya sayang teman-temanku bahwasanya kita jangan terlalu banyak percaya dengan pemberitaan yang beredar sebelum kita mendengar dari kedua belah pihak. Cus, lanjut. Ya karena aku pernah berapa kali nasehatin sendiri. tanya juga. Aku tanya juga sama almarhum Mami, ayo ketemu Kak Fitri, mau nggak gitu kan? Udahlah, gimana apapun kan ini anak ya kan. Mumpung Mami masih sehat, mumpung Mami ketemu, aku anterin. Selalu tuh diradang sama adiknya dan adiknya pun selalu bilang kalau misalnya ketemu gampang, tapi nanti ujung-ujungnya kita kalah. Dia itu nggak mau aku berhenti untuk nyerang Kak Fitri karena kan kalau misalnya ketemu ya udah dong, that's the end kan, gitu loh. Pernah berapa kali kita lewatin salonnya Kak Fitri, cuman jadi konten doang. Kata gue, kenapa nggak turun aja? Karena aku sifatnya gini loh. Kalau aku berbicara tentang apapun, aku harus satu punya bukti. Kedua, yang aku bicarain ini benar atau enggak. Nah ini aku yang masih tanda tanya. Makanya kenapa aku mau ketemu sama Kak Fitri dan selalu tidak boleh ketemu sama Kak Fitri. Ya takut kebongkar kebohongan dia, gitu aja. Iya, karena takut kebongkar kali kebohongannya dia. Ya makanya, Usi, enak kali kau main gaplok, main jambak. Kau pikir Fitri tahu tuh mau diam aja ketika kau gaplok. Ditambah juga Yoko pada saat itu bodoh kali mau dimanfaatin. Yoko pada saat itu mau Ini aja kayaknya Usi ngebohongin. ini kayaknya Usi tuh harus ketemu sama aku deh. Biar kulantamin, Beda Be. cerita kalau ketemu sama Ikan. Mak Kepo, beda cerita. Dijambak sama Mak Kepo dari ujung Tapi kepala sampai seumur-umur ternyata bawang merah sama bawang putih ada ya, Wak? Ada banget itu. Ada. Aku mau nanya lagi sama Yoke ya. Jadi Yoke setelah kau itu ketahan gini ya kan, ketangkep lah di penjara. Ada nggak setelah itu entah sesudah keluar dari penjara atau pas sebelum itu komunikasi sama adiknya Kak Fitri, adik tirinya, ada nggak? Jangankan di penjara kemarin berapa ya? Panas aslinya. Aku keluar. Aku kan bilang gini loh. Aku bilang sama aku bilang sama Kak Fitri kan, aku izin ya Kak, aku mau ngubungin Uzi karena satu paspor dia. Terus kedua aku mau tahu makamnya almarhum. Aku udah minta Kak Fitri kan sebelumnya kan. Yoke, Suara jelas Ibu nggak, Sa? Fitrinya lagi sholat ya. Lanjut. Iya Kak. Ya wes. Sholat isya dulu, belum Ya sholat. pokoknya intinya Ya, gini. Kak. Aku udah pernah. Ya nggak apa-apa. Ibu Kak Fitri juga udah tahu sih. Jadi intinya udah namanya Uzi aja ya namanya. Namanya Tuti sih, bukan Uzi sih. Tuti. Si Tuti ini dia ngebalas WA aku. Dia bilang, "Ya Beb, kalau nggak salah masih Laran deh. Saling minta maaf lah. Maaf ya kalau misalnya aku punya salah." Terus dia bilang maaf. Terus tanya, "Kok kenapa kamu ngambil uang aku? Kenapa?" gitu. Kan aku lagi butuh. Aku butuh bayar pengacara, aku butuh kehidupan di sini. Alasannya dia, "Ya Beb, aku kan nggak ngerti gimana cara ngehack handphone kamu. Yang ngerti itu Kim. Jadi Kim yang ngebuka aplikasi bank kamu, terus ditransfer ke anaknya, gitu." Dan Sorry. disitulah Kim dia siapa? Kim Hao itu. dua, jadi dibagi Kim Hao sayang. Itu saya. Kak Monik. Ya, Maaf, Kim mau Hao. tanya Kak Yoke. Itu hilang. Ya, Satu dong. apanya?